Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ramadhani dengan NIM 2411028. Ini adalah video presentasi proposal saya yang berjudul pemanfaatan kecombrang sebagai teh herbal. Tingginya paparan radikal bebas dengan gaya hidup modern memicu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk pangan fungsional. Hal ini menyebabkan tren gaya hidup sehat berbasis bahan alam semakin diminati. Teh herbal muncul sebagai solusi praktis bagi konsumen untuk mendapatkan manfaat kesehatan dalam bentuk minuman. Sayangnya, pasar teh herbal saat ini masih didominasi oleh bahan baku konvensional, sementara kecombrang yang memiliki aroma flora khas dan kandungan nutrisi melimpah belum banyak direkomendasikan dalam bentuk minuman seduhan. Pemanfaatan bunga kecombrang menjadi teh herbal tidak hanya menawarkan ciri khas rasa yang unik dan menyegarkan, tetapi juga berfungsi sebagai agen preventif terhadap berbagai penyakit degeneratif. Melalui proses pengolahan yang tepat, mulai dari metode pengeringan hingga menentukan ukuran partikel, kandungan antioksidan dalam kecombrang dapat dipertahankan secara optimal. Selain memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi tanaman lokal, pengembangan teh herbal kecombrang juga berpotensi menjadi produk unggulan yang mendukung kedaulatan pangan dan diversifikasi produk herbal di Indonesia. Berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana potensi kecombrang sebagai bahan baku teh herbal ditinjau dari kandungan senyawa bioaktifnya. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan kecombrang menjadi teh herbal yang tepat agar mutu dan khasiatnya tetap terjaga. Yang ketiga, bagaimana karakteristik teh herbal kecombrang yang dihasilkan meliputi warna, aroma, dan rasa. Selanjutnya, tujuan yang pertama mengidentifikasi potensi kecombrang berdasarkan kandungan senyawa bioaktif yang mendukung pemanfaatan sebagai teh herbal. Yang kedua, mengetahui proses pengolahan kecombrang menjadi teh herbal yang tepat agar kualitas dan khasiatnya tetap terjaga. Yang ketiga, mengetahui karakteristik fisik dan organoleptik teh herbal kecombrang meliputi warna, aroma, dan rasa. Manfaat yang pertama memberikan informasi dan referensi ilmiah mengenai potensi kecombrang sebagai teh herbal, khususnya terkait kandungan senyawa. Yang kedua, memberikan alternatif minuman herbal alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan mudah dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan dan nilai ekonomis tanaman kecombrang sehingga dapat menunjang kesehatan petani dan masyarakat sekitar. Lokasi bisnis berikut adalah beberapa tempat yang tepat. Yang pertama, lokasi berdasarkan pusat aktivitas, contohnya sekolah atau kampus, pusat transportasi, dan di depan minimarket. Yang kedua, berdasarkan tren gaya hidup, contohnya fasilitas olahraga, pasar tradisional, dan tempat wisata. Bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu kecombrang, alat yang pertama pisau, kedua nampan bambu, ketiga oven, keempat baskom, kelima blender, keenam saringan, dan ketujuh jar putih. Pelaksanaannya, yang pertama, kecombrang yang digunakan adalah kecombrang yang berusia 1-2 tahun. Kedua, cuci kecombrang dengan air mengalir. Tiga, iris tipis kecombrang. Keempat, keringkan di dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius. Kelima, lakukan sortasi kering. Keenam, blender kecombrang yang sudah kering hingga halus. 7. Saring serbuk kecombrang agar menghasilkan serbuk yang lebih halus. Kedelapan, masukkan ke dalam jar warna putih. Detail pelaksanaan bulan pertama, formulasi dan uji standarisasi produk dan riset pasar. Bulan kedua, produksi awal dan penjualan produk. Bulan ketiga, perluasan distribusi. Kompetensi, tim perencanaan dan desain, tim teknis dan operasional, tim pengendalian kualitas, tim manajemen dan soft skill. Rencana atau hasil produk yang pertama, serbuk teh yang berasal dari kecombrang yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua, informasi khasiat dan kandungan dalam teh kecombrang. Rencana anggaran biaya per satuannya yang pertama itu ada kecombrang Rp2.000, pisau Rp10.000, nampan bambu Rp30.000, oven Rp2.500.000, baskom Rp50.000, blender Rp100.000, saringan Rp30.000, dan jar putih Rp20.000. Keberlanjutan usaha
Yang pertama, inovasi secara berkala, tujuannya agar pelanggan tidak bosan dan usaha tetap relevan. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan loyal akan membeli berulang dan merekomendasikan usaha ke orang lain. Yang ketiga, efisiensi operasional dan standarisasi. Mengelola usaha dengan cara yang hemat biaya dan teratur. Biaya lebih rendah, kualitas stabil, dan keuntungan lebih terjaga. Risiko usaha yang pertama, risiko operasional dan bahan baku, kerusakan bahan baku, kenaikan harga komoditas. Yang kedua, risiko pasar dan pesaing, hilangnya minat konsumen, munculnya para pesaing baru. C. Risiko finansial, tata kelola keuangan yang buruk. Sumber pendanaan yang pertama, modal internal menggunakan dana simpanan sendiri. Yang kedua, pendanaan eksternal. Yang ketiga, melakukan pinjaman pada lembaga keuangan. Yang keempat, investor. Kesimpulannya, dengan adanya produk teh kecombrang ini, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam Indonesia menjadi lebih bermanfaat dan tidak hanya terbuang begitu saja. Teh kecombrang juga menjadi solusi minuman herbal yang efektif sebagai sumber antioksidan dan antibakteri alami, sekaligus menawarkan cita rasa unik yang mampu memberikan efek relaksasi bagi peminumnya. Sekian video presentasi proposal saya. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.